Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil review jurnal penelitian dari prototipe sistem multi-telemetri wireless untuk mengukur suhu udara berbasis microcontroller ESP8266 pada greenhouse. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu Nurul Huda, yaitu saya sendiri, kemudian Putri Novika, ada juga Ratu Veronica, dan yang terakhir Rosita Ayu. Berikut ini adalah identitas jurnal yang telah kami review dengan profil jurnal, yaitu Kinetic Game Technology Information System, Computer Network, Computing, Electronic, and Control, yang telah terindikasi dalam SINTA dalam kategori SINTA 2. Diterbitkan pada Agustus 2017 oleh Universitas Muhammadiyah Malang dengan penulis Hanum Sirotunida, Ma'rufaikur Rahman, dan Jamak Sari. Pada pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Poin pertama, greenhouse. Greenhouse atau yang biasa disebut rumah kaca adalah sebuah bangunan yang terdiri dari bahan kaca atau plastik yang tebal dan menutup seluruh permukaan baik dinding maupun atap. Model bangunan greenhouse ini banyak digunakan untuk kegiatan pertanian yang tidak tergantung pada keadaan musim dan dapat dilakukan sepanjang tahun. Tumbuhan yang dibudidayakan pun dapat bervariasi sehingga menentukan karakteristik kondisi lingkungan greenhouse yang harus dipenuhi oleh petani. Kemudian poin yang kedua yaitu teknologi. Berbagai teknologi telah dikembangkan untuk memantau kondisi dari greenhouse. Proses pemantauan ini bertujuan untuk menganalisis segala perubahan kondisi lingkungan pada greenhouse. Yang ketiga, penelitian dahulu. Penelitian sebelumnya memanfaatkan sistem sensor untuk melakukan monitoring, seperti pada sistem monitoring listrik prabayar, monitoring air nutrisi aquaponik, dan sistem monitoring healthcare yang dipasang pada tubuh. Sedangkan penerapan sistem monitoring pada greenhouse telah dilakukan beberapa penelitian. Pada penelitian tersebut, di dalam arsitektur sistem monitoring yang dibangun juga memanfaatkan sensor sebagai instrumen untuk mengambil data dari lingkungan. Kemudian penelitian sekarang. Penelitian terkini mengembangkan prototipe sistem multi-telemetri wireless. Penelitian ini dikembangkan untuk mengukur suhu udara pada greenhouse dengan menggunakan sensor DH11 dan modul Wi-Fi ESP8266 sebagai sensor node yang diimplementasikan pada greenhouse. Modul Wi-Fi ESP8266 dipilih dalam penelitian ini karena memiliki kelebihan yaitu biaya yang jauh lebih murah dibandingkan SB Pro dan dapat digunakan langsung untuk membaca data sensor tanpa menggunakan perangkat Arduino sehingga dapat menghemat konsumsi energi. Dalam penelitian ini juga dilakukan pengukuran kinerja ESP8266. Apakah modul tersebut dapat berfungsi dengan baik ketika melakukan proses sensing dan pengiriman data. Oke, selanjutnya. Pada slide ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Putri. Baik, terima kasih Nurul Huda. Metode penelitian yang pertama, pada penelitian ini sistem multitelemetri digunakan untuk memantau suhu udara pada prototipe greenhouse yang dapat dilakukan dari tempat yang berbeda. Sistem ini dapat memantau beberapa greenhouse sekaligus sehingga dapat mempermudah proses pemantauan. Pada sistem yang dibangun ini, proses pengambilan data suhu dan kelembapan udara digunakan sensor DHT11. Sedangkan untuk proses pengiriman data hasil sensor digunakan modul Wi-Fi ESP8266. Data hasil pembacaan sensor dikirim dari sensor node ke server dengan menggunakan protokol HTTP. Selanjutnya, data hasil pengiriman tersebut akan ditampilkan dalam bentuk aplikasi web. Kemudian yang kedua, penelitian ini juga dilakukan pengukuran kinerja dari modul Wi-Fi ESP8266
yang digunakan sebagai media untuk mengirimkan data secara wireless, sekaligus sebagai sensor node yang melakukan pembacaan hasil proses sensing oleh sensor. Pengujian dilakukan pada beberapa hal, meliputi analisis heap memory, pengaruh jangkauan atau jarak pengiriman ESP8266 terhadap keberhasilan pengiriman data, data missing handling ketika server tidak dapat diakses oleh sensor node, baik karena jaringan tidak stabil maupun ketika server sedang off, serta pengujian kestabilan jaringan. Selain itu, pada penelitian ini juga dilakukan kalibrasi dengan membandingkan hasil data sensor DHT11 dengan alat ukur suhu HTC1. Kemudian yang kedua, komponen utama yang terdapat pada arsitektur sistem yaitu ada sensor node, access point, kemudian server. Pada gambar 1 menunjukkan arsitektur sistem yang diimplementasikan dalam penelitian ini. Modul Wi-Fi ESP8266 yang juga sekaligus berperan sebagai sensor node melakukan pembacaan nilai sensor HT11 dan kemudian mengirimkan data hasil sensing tersebut melalui HTTP request ke komputer server dengan perantara access point. Setelah itu, data akan dimasukkan ke dalam database yang terdapat pada HTTP server. HTTP server mengirimkan HTTP response kembali ke sensor node sebagai pemberitahuan bahwa HTTP server tersebut menerima data sensor. Ketika sensor node menerima HTTP response dari server, maka sensor node akan melakukan proses sensing kembali dan kemudian mengirimkan hasilnya melalui HTTP request ke server. Proses tersebut akan diulang selama proses sensing berlangsung. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ratu Veronica. Baik, terima kasih Putri. Untuk yang selanjutnya ini merupakan gambar dari rangkaian sensor node terdiri dari modul Wi-Fi ESP8266 dan sensor suhu DHT11 yang diberi tegangan 3,3 volt dan 5 volt. Sensor DHT11 akan melakukan pembacaan suhu di dalam greenhouse secara berkala. Data dari sensor DHT11 kemudian dibaca oleh ESP8266 melalui pin GPIO 02. Setelah proses pembacaan data dari sensor DHT11 dilakukan, ESP8266 akan menyimpan data hasil sensing tersebut ke array buffer yang terdapat di dalam memori ESP8266. Secara periodik juga data hasil sensing yang ada di dalam buffer tersebut akan dikirimkan ke server melalui jaringan Wi-Fi. Selanjutnya yaitu merupakan gambar diagram alur dari proses yang terdapat pada sensor node dan server. Setelah sensor node aktif, maka sistem akan mencoba terhubung ke jaringan yang tersedia. Setelah itu, sensor node melakukan proses inisialisasi array yang digunakan untuk mekanisme buffer pada memori. Sensor node melakukan proses sensing yang hasilnya disimpan dalam buffer yang sudah diinisialisasi. Besarnya total dari sensor yang disimpan ini dalam buffer array tersebut tergantung dari besar buffer array yang sudah diinisialisasi sebelumnya. Setelah isi buffer penuh, maka sensor node akan mengirimkan data hasil sensing ke server dengan terlebih dahulu mengubah data ke dalam format JSON. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu user interface. Nah, dalam penelitian ini dilakukan website pemonitoring ini dibangun dengan menggunakan framework kode Igniter, PHP, dan MySQL. Nah, nantinya akan dihasilkan website dengan isi berupa form tampil semua data dan form grafik. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Rosita. Baik, terima kasih Vero. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang kedua, rangkaian sensor node. Rangkaian sensor node ini aktif ketika diberi tegangan 5 volt. Di dalam papan PCB tegangan dibagi menjadi 3,3 volt dan 5 volt. Untuk yang ketiga, pengujian sensor DHT11. Pengujian sensor DHT11 dilakukan untuk menguji apakah sensor DHT11 dapat membaca suhu dan kelembapan dengan baik. Yang keempat,
Pengujian heap memory ESP8266. Pengujian heap memory dilakukan untuk mengetahui kemampuan modul Wi-Fi ESP8266 dalam melakukan proses penyimpanan data. Yang kelima, pengujian jarak atau jangkauan ESP8266. Pengujian jarak atau jangkauan dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh jangkauan modul Wi-Fi ESP8266 dapat melakukan pengiriman data. Yang keenam, pengujian data missing handling. Mekanisme data missing handling dilakukan untuk mengatasi agar data tidak hilang ketika server sedang tidak bersedia atau tidak dapat diakses oleh sensor node. Yang ketujuh, pengujian kestabilan jaringan. Pengujian kestabilan jaringan dilakukan untuk mengetahui pengaruh jaringan terhadap pengiriman data. Parameter pengujian yang digunakan adalah jumlah access point yang sedang berkomunikasi di sekitar access point server dan channel yang digunakan. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Berdasarkan observasi, analisis dan implementasi pada tugas akhir tentang sistem multitelemetri wireless untuk mengukur suhu udara, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, sistem multitelemetri wireless untuk mengukur suhu udara dirancang dengan menggunakan sensor suhu DHT11, modul Wi-Fi ESP8266 sebagai media komunikasi dan HTTP protokol untuk protokol komunikasinya. Yang kedua, aplikasi berbasis web dirancang dengan menggunakan kode igniter, PHP, dan MySQL untuk menampilkan data hasil pembacaan sensor yang dikirim oleh sensor node. Yang ketiga, dari hasil pengujian didapatkan bahwa sensor DHT11 memiliki rata-rata kesalahan ukur suhu adalah 0,92 derajat Celcius dan kelembapan adalah 3,1%. Sedangkan modul Wi-Fi ESP8266 mampu menyimpan dan mengirim buffer hingga 100 data dan dapat melakukan pengiriman dalam jangkauan 50 meter. Pengujian data missing handling memanfaatkan buffer untuk menyimpan data selama server sedang tidak dapat diakses oleh sensor node untuk mengurangi resiko hilangnya data. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.